teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita sebelumnya. Sebelum itu siapkan kopi kalian dan kencangkan celana dalam, siapkan hati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Nah, tanpa basa-basi yuk let's go, kita ke alur ceritanya. Di dalam perjalanan Xiaoyan yang akan menuju akademi dalam bersama kelompoknya yaitu Wu Hao, Wu Jia, Bai San dan Sun Er. Saat ini mereka berada di dalam hutan. Pada saat di dalam hutan Xiaoyan melihat tim yang merampok tim lain. Melihat kejadian itu, Xiaoyan bersama 4 kelompoknya bersembunyi di balik semak-semak dan mengamati dari kejauhan. Ternyata orang-orang itu sedang merampas kartu kristal dari pihak tim yang lainnya. Setelah perampasan selesai mereka kemudian pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi Xiaoyan dan 4 lainnya keluar dari semak-semak tempat persembunyian mereka. Xiaoyan kemudian berkata, sepertinya kristal itu sesuatu benda yang sangat penting di akademi dalam, kalau tidak orang-orang itu pasti tidak akan berusaha keras untuk mendapatkannya, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya memang seperti itu, Sun Er dan yang lainnya menjawab dengan sedikit menganggukkan kepalanya. Ayo pergi, orang-orang itu seharusnya juga sudah pergi jauh dari sini. Alangkah baiknya jika kita tidak berlama-lama di sini, ucap dari Bai San. Bai San, dia sangat tidak peduli tentang konflik apa yang ada di antara kita. Sebelumnya saya pikir karena kita saat ini adalah sebuah kelompok, kita mungkin harus tahu sedikit tentang yang disebut kerjasama tim, kalau tidak nasib kita akan sama dengan kelompok siswa baru yang baru saja dirampok tadi, ucap dari Xiaoyan, Wu Jia, dan yang lainnya. Melihat dari cara kelompok siswa senior yang merampok tadi, jelas bahwa mereka sering bekerja sama untuk merampok kelompok lain. Terlebih lagi kekuatan mereka tidak jauh lebih lemah dari kelompok Xiaoyan. Jika itu adalah pertarungan 1 lawan 1 maka kita akan lebih unggul dari mereka. Namun kerjasama tim yang mereka lakukan baru saja sangat baik dan mungkin kita akan kalah jika mereka bekerja sama, ucap dari Xiaoyan. Jika mereka menargetkan kita mungkin akan cukup mudah bagi mereka untuk menangkap kita. Wu Jia lalu berkata, lalu apa yang akan kita harus lakukan? Karena kita dalam kelompok maka kita membutuhkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan kata lain, pemimpin akan memerintahkan dan menginstruksikan kita. Terlebih lagi apa yang dia sarankan, kita harus memilih seorang pemimpin di antara kita berlima, ucap dari Xiaoyan. Wu Hao lalu berkata, lalu siapa yang akan menjadi seorang pemimpin di antara kita? Sun Er kemudian menatap wajah Xiaoyan seolah-olah mengatakan bahwa dialah yang cocok menjadi seorang pemimpin. Wu Jia kemudian berkata, baiklah, karena wajah Sun Er terus-menerus menatapmu aku akan mempercayaimu kali ini, ucap dari Wu Jia. Dengan kekuatan yang Anda miliki saat ini tidak ada salahnya mendengarkan semua perintah Anda, ucap Wu Hao. Sedangkan ekspresi dari Bai San sedikit menjelek setelah mendengar itu. Melihat situasinya saat ini ada 3 orang yang mendukung Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, Bai San, jika kamu tidak setuju atas ideku maka kita berempat akan pergi lebih dulu, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan barusan, Bai San kemudian menganggukkan kepalanya dengan tidak berdaya dan berkata, baiklah, kamu sekarang adalah seorang pemimpin kelompok, namun saya akan mengatakan ini terlebih dahulu, jangan pernah berpikir untuk menjadikan kami sebagai tameng untukmu, ucap dari Bai San. Xiaoyan lalu berkata, hal-hal seperti itu adalah masalah yang lumrah bagi sebuah kelompok, tapi saya secara alami tidak akan meminta siapapun untuk pergi menghadapi musuh seorang diri. Karena sekarang setelah saya menjadi pemimpin kelompok, terlepas kita meninggalkan hutan ini, jangan sampai di antara kalian ada yang bermuka 2 ataupun saling berkhianat, ucap dari Xiaoyan. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya membuat kalian merasakan akibatnya. Dari saya mendengar peringatan dari Xiaoyan, Wu Jia dan Wu Hao menganggukkan kepalanya. Bai San terpaksa menekan hatinya yang dipenuh dengan emosi dan amarah tanpa daya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tiba-tiba Xiaoyan lalu berteriak, berhenti, ada seseorang yang akan datang ke sini, ayo kita bersembunyi dulu. Insting Xiaoyan sangatlah sensitif karena dia sering hidup di dalam hutan sendirian. Dia secara alami bisa merasakan gerakan sekecil apapun. Sun Er, Wu Jia dan yang lainnya sedikit tercengang saat mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Mereka tidak merasakan kehadiran siapapun. Namun ketika mereka melihat ekspresi Xiaoyan yang sangat serius dan mengingat statusnya sebagai pemimpin kelompok, mereka bertiga hanya bisa mengangguk sedikit. Segera mereka melintas secara bersamaan dan bersembunyi di semak-semak di sekitar mereka. 5 menit setelah Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi, tiba-tiba 5 orang dari kelompok lain muncul berhenti di tempat yang tidak jauh dari tempat Xiaoyan dan yang lainnya bersembunyi.
Orang-orang dari Akademi Dalam memang bukanlah sekedar orang-orang yang biasa. Xiao Yan menatap kelompok itu yang semakin menjauh baru kemudian perlahan dia berdiri. Saya rasa kita membutuhkan orang yang berpengalaman mengenai hutan Akademi Dalam ini. Jika tidak, sampai kapan kita akan berjalan menelusuri tempat ini, ucap dari Xiao Yan. Mari kita berjalan mengendap-endap dan melihat-lihat, mencoba mendapatkan informasi dari mereka, ucap dari Xiao Yan. Wu Hao lalu berkata, tunggu dulu, siswa baru lainnya berjuang untuk menghindari kelompok senior namun kamu malah sebaliknya, apa yang akan kamu coba rencanakan, dan jangan bilang kamu akan menyerang siswa senior, ucap Wu Jia. Bai San pun lalu berkata, sambil menggelengkan kepalanya. Ini terlalu ceroboh dan beresiko jika kita berjalan-jalan di hutan yang luas ini sendirian. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Selain itu, apakah Anda juga melihat bahwa siswa senior tadi tampaknya dia sangat menginginkan lembaran kristal ini? Karena mereka bisa merebut kristal sesuka hati mereka. Lalu kenapa kita tidak bisa merebut apa yang telah menjadi milik mereka? Tidak ada ruginya bagi kita dengan mengambil resiko seperti itu daripada kita menyesalinya di masa depan, ucap dari Xiao Yan. Wu Jia dan Wu Hao merasakan beberapa motivasi dari Xiao Yan. Mereka kemudian merenung sejenak sebelum mereka berdua menganggukkan kepalanya lalu berkata, baiklah, mungkin kita bisa mencobanya. Xiao Yan lalu menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa mereka berdua setuju. Dia menoleh ke arah Bai San dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana menurutmu Bai San, ucap Xiao Yan. Baiklah, mari kita coba, namun saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jika sesuatu hal yang buruk terjadi, Anda sebagai pemimpin kelompok Anda harus bertanggung jawab atas konsekuensinya, ucap dari Bai San. Xiao Yan lalu berkata, karena semua orang memiliki pendapat yang sama, mari kita mencari perampok itu untuk kita kepung. Sun Er dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Hampir 2 jam mereka menunggu. Dan akhirnya mereka telah bertemu dengan kelompok siswa senior. Awalnya kelompok siswa senior mengira bahwa kelompok Xiao Yan adalah mangsa yang empuk untuk mereka, terlebih lagi ada 2 wanita cantik, Sun Er dan Wu Jia. Namun dengan kekuatan Xiao Yan tidak butuh waktu lama untuk menghajar mereka tanpa ada perlawanan sedikitpun. Setelah kelompok senior itu sudah dikalahkan, Xiao Yan lalu berkata, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan kalian hanya perlu menjawabnya, ucap dari Xiao Yan. Seseorang dari kelompok senior kemudian menjawab, apa yang ingin Anda tanyakan dari kami, ucap dari siswa senior. Xiao Yan lalu bertanya, seberapa luas hutan ini dan apakah kalian memiliki rutenya? Jangan berpikir untuk berbohong kepada kami, jika tidak ingin seumur hidup Anda saya gantung di pohon ini, ucap Xiao Yan. Mendengar ancaman dari Xiao Yan itu, siswa senior dengan keadaan terpaksa kelompok senior itu kemudian memberikan selembaran peta kepada Xiao Yan. Setelah itu Xiao Yan kembali bertanya, apa gunanya dari kristal energi ini dan mengapa kalian sangat menginginkan kartu kristal energi api dari para siswa baru, terlebih lagi mengapa kalian semua sangat tergila-gila untuk merampoknya? Tanya Xiao Yan dengan serius. Salah satu siswa senior kemudian mengatakan, jika seseorang ingin memasuki pelatihan Ki Api Langit, orang itu harus memiliki cukup banyak kristal untuk biaya memasukinya, karena jika berlatih di situ membuat peningkatan seseorang lebih cepat dari pelatihan biasanya. Dan semakin banyak mendapatkan kartu kristalnya, semakin panjang juga jangka waktu kita bisa berlatih di sana, ucap dari salah satu senior. Hahaha, kalau begitu tidak heran kenapa kalian sangat tergila-gila untuk mendapatkan kretas kristal itu, memang barang bagus. Sepertinya itu sesuatu hal yang benar-benar membuatku tertarik, ucap Xiao Yan. Terima kasih senior telah memberitahu saya, kalian bebas sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sudah mendapatkan 3 kartu kristal dari tangan mereka. Kartu ini dapat digunakan selama 30 hari untuk kita berlatih. Semuanya dengarkan saya karena kali ini semua sudah mengetahui tentang pentingnya kartu kristal di Akademi Dalam. Apa kalian mengabaikan kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit lebih banyak kartu kristal? Ucap dari Xiao Yan. Siapa yang tidak ingin dapat lebih banyak lagi? Saya berharap untuk dapat kartu kristal api yang lebih banyak jika bisa untuk berlatih selama 1 tahun penuh di Menara Ki Api Langit, ucap Wu Jia. Di dalam kondisi saat ini apakah Anda semua bersedia mengambil resiko untuk kemungkinan mendapatkan lebih banyak kartu kristal? Ucap dari Xiao Yan sambil tersenyum. Maksud kamu jangan bilang bahwa kamu menargetkan kelompok siswa yang lebih kuat lagi, ucap dari Bai San. Dengan kata lain kita akan merampok siswa senior, jika memang mereka bisa merampas dari kita kenapa kita tidak bisa, ucap Xiao Yan. Hanya ada hadiah jika ada resiko selama kalian berani untuk melakukannya, saya tidak akan keberatan sedikitpun, ucapku Wu Hao.
Baiklah jika kalian tidak keberatan aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu kalian, ucap dari Bai San, karena kalian sudah setuju maka mari kita berburu mencari kelompok yang tersisa di hutan ini, ucap Xiao Yan. Setelah memakan waktu lebih dari 2 jam kelompok Xiao Yan tidak menemukan satu kelompok pun melewati mereka dan bahkan kita terlalu beruntung sejak kami memasuki hutan ini kami belum bertemu dengan satu kelompok siswa baru, ucap Bai San. Jangan terlalu berisik mari kita lanjutkan mencari, ucap Xiao Yan. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara dari belakang kelompok Xiao Yan, kalian berlima apakah kalian mencari kami? Ketika pria yang memimpin kelompok itu berkata dia langsung menyuruh pasukannya untuk menangkap kelompok Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan lalu tersenyum dan berkata, karena kita sudah jelas maka ayo kita saling serang untuk kristal ungu, ucap dari Xiao Yan. Beberapa saat kemudian dengan mudah Xiao Yan dan yang lainnya menumbangkan kelompok senior tersebut dengan mudah. Kalian murid baru mengapa Anda begitu kuat mengapa kalian membutuhkan kartu kristal kami, ucap dari siswa senior tersebut. Tentu saja kami menginginkan itu, serahkan kartu kristal api dalam waktu 10 detik atau saya akan membuat Anda lebih terluka dari ini, atau saya akan terus menyiksa Anda sampai Anda memberikannya pada kami. Mana yang akan Anda pilih? Memberikan kartu kristal api kepada kami atau aku akan menyiksamu sampai kamu menyerahkannya, ucap dari Xiao Yan. Kelompok senior itu merasakan ketakutan di dalam hatinya mereka saat mendengar ancaman dari Xiao Yan mereka tidak berani untuk menunda-nunda, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan dan buru-buru dia mengeluarkan kartu kristal berwarna biru dan melemparkannya ke arah Xiao Yan. Setelah Xiao Yan mendapatkan 5 kartu kristal dari mereka, Xiao Yan dan yang lainnya menutup mulut mereka dan mengikatnya di pohon setelah itu dia membagikan kartu kristal ungu ke timnya. Dan dari total apa yang mereka dapatkan kali ini bisa membuat mereka berlatih selama 4 bulan di Menara Api Langit. Tidak lama setelah mereka selesai membagi rata, tiba-tiba Xiao Yan merasa ada kelompok lain yang akan datang ke arah mereka, Xiao Yan segera bergegas bersama timnya. Namun ternyata kali ini rencana mereka benar-benar tidak mulus karena kelompok senior kali ini mereka memiliki kerjasama tim yang bagus jauh dari apa yang dibayangkan Xiao Yan. Kali ini Xiao Yan dan yang lainnya bertemu dengan kelompok yang sangat sulit dikalahkan, meskipun kelompok ini awalnya merasa panik ketika mereka disergap oleh kelompok Xiao Yan tetapi mereka bisa bersikap dengan tenang. Setelah situasi yang tampaknya seperti jalan buntu dengan keheningan yang berlangsung selama setengah jam mereka hanya bertatap muka antar tim, Xiao Yan yang akhirnya membuat keputusan dengan memimpin timnya untuk mundur dari pertarungan kali ini. Dan film pun berakhir, buat teman-teman terima kasih yang udah selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, sampai berjumpa di video berikutnya, see you next time, and thanks bro.